Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk berbicara pada kesempatan kali ini, pada presentasi kali ini. Sebelumnya, Ibu dosen yang terhormat dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, di sini saya tidak sendiri, tentu saja ada rekan-rekan yang lainnya. Nah, di sini saya akan membacakan anggota ataupun yang akan mempresentasikan materi pada kali ini di kelompok pertama ini. Next. Oke. Di sini anggotanya yang pertama ada Febrianti Baktiara, yang selanjutnya Wahida Nur Karimatun, yang selanjutnya Putri Handayani, selanjutnya Lulut Riana, yang selanjutnya Tri Nopitasari, selanjutnya M. Akbar Al-Khotibi, dan yang selanjutnya Deborah Ayu Natalia, yang selanjutnya Imas Inasya Ridawati, yang selanjutnya Yolanda Francisca Aptriningsih, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Yoga Nur Alamsyah. Nah, untuk materi yang pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu peristiwa penting dalam lahirnya bahasa Indonesia menurut Sumpah Pemuda ataupun berdasarkan Sumpah Pemuda. Nah, seperti yang kita ketahui, Sumpah Pemuda tepatnya diperingatinya yaitu tanggal 28 Oktober, dan ini lahir ataupun diikrarkan pada tahun 1928. Nah, pada saat itu para pemuda yang berasal dari pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Peristiwa ini dikenal sebagai Hari Sumpah Pemuda yang sudah saya katakan tadi. Nah, adapun ikrarnya ada 3 hal yang tertuang. Yang pertama, bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan hasil keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 pada tahun 1945 di Medan, dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno yang sejak zaman dahulu sudah dipakai hampir di seluruh penjuru Asia Tenggara pada sejak abad ke-7. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Wahida. Kepada beliau saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudara Yoga. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan, seperti bahasa buku pelajaran agama Buddha. Selain itu, juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku dan bahasa perdagangan. Berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam, yaitu abad ke-13. Kendati demikian, bahasa Melayu kuno tidak hanya dipakai di zaman Sriwijaya saja, tetapi juga dipakai di berbagai daerah karena ditemukan sejumlah prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Seperti di Jawa Tengah, yaitu Prasasti Gandasuli. Prasasti berangka tahun 832 Masehi. Kemudian masuk ke pelosok Nusantara seiring dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu yang dipakai di wilayah Nusantara juga dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Ia awalnya banyak menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Setelah itu, muncul pula berbagai variasi dan dialek yang berbeda-beda. Dalam perkembangannya, tepat pada 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan. Bahkan kedudukannya dikukuhkan sebagai bahasa nasional, sebagaimana tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda.
Nah, berikut ini adalah gambar dari prasasti Gandasuli. Prasasti Gandasuli itu sendiri merupakan prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Baik, untuk yang selanjutnya, pemateri yaitu dari Mbak Lulut. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Wahida tadi. Materi selanjutnya yaitu peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan buku penerbit yaitu Komisi for the Folk Lecture atau Taman Bacaan Rakyat, yang pada tahun 1917 diubah menjadi Perpustakaan Pusat. Badan penerbit menerbitkan novel seperti novel yang berjudul Siti Nurbaya dan salah satu perawatan, buku paduan penanaman, pemeliharaan buku kesehatan, di mana penerbitan novel tersebut membantu dalam penyebaran bahasa Melayu di masyarakat luas. Kemudian yang kedua yaitu pada tanggal 16 Juni 1927, John Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal tersebut menunjukkan peristiwa penting dalam penggunaan bahasa Indonesia. Karena untuk pertama kalinya seseorang berpidato dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928 secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan agar bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Indonesia. Kemudian yang keempat, pada tahun 1933 Sultan Ali Syahbana mendirikan generasi penulis muda yang dinamakan Diri Pujangga Baru. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Putri. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang materi peristiwa-peristiwa penting bahasa Indonesia. Yang kelima, yaitu pada tahun 1936, Sultan Ali Syahbana mempersiapkan Indonesia Grammar baru. Yang 8 Juni tahun 1938, Indonesia pertama Kongres di Solo. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan bisnis Kongres dan pengembangan Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budiawan Indonesia saat itu. Dan poin yang ke-8, pada tanggal 8 Agustus 1945 menandatangani Undang-Undang Dasar 1945 diresmikan penggunaan ejaan Republik, bukannya ejaan Van Ophuijsen sebelumnya berlaku. Dan poin yang terakhir, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, Kongres II Indonesia di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan dari tekad Indonesia untuk terus meningkatkan Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh moderator. Pemateri yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Deborah. Kepada beliau saya persilakan. Tanggal 16 Agustus 1972, Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan Indonesia Peningkatan Ejaan (EYD) melalui pidato kenegaraan sebelum sesi parlemen, didorong juga dengan keputusan Presiden nomor 57 1972. Tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pedoman Umum Pembentukan dan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, Nusantara. 28 Oktober sampai 2 November 1978, Indonesia Kongres 3 yang diselenggarakan di Jakarta.
kongres yang diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-50 di samping menunjukkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan Indonesia sejak tahun 1928, juga berusaha untuk memperkuat posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Baik, di sini akan dilanjutkan oleh Mbak Imas. Kepada beliau saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Mbak Deborah tadi. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi tentang bahasa Indonesia yaitu terjadi pada tanggal 21 sampai 26 November 1983. Indonesia Kongres keempat yang diselenggarakan di Jakarta. Kongres ini digelar dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda ke-55. Dalam putusannya, menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus ditingkatkan sehingga amanat yang terkandung dalam garis-garis besar haluan negara yang mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk menggunakan Indonesia dengan baik bisa mencapai targetnya. Selanjutnya, terjadi pada tanggal 28 Oktober hingga 3 November 1988, yaitu Indonesia Kongres 5 yang diadakan di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 700 pakar dari seluruh Indonesia dan tamu dari beberapa tetangga seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Belanda, Jerman, dan Australia. Kongres ini ditandatangani oleh pekerjaan besar yang disajikan pembangunan dan pengembangan bahasa Pusat Pecinta Bahasa di Nusantara, Kamus Indonesia, dan Tata Bahasa Baku Indonesia. Terakhir, terjadi peristiwa penting pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993, yaitu Indonesia Kongres ke-6 yang diadakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Di Kongres ke-7 Indonesia yang bertempat di Hotel Indonesia, Jakarta, Kongres ini mengusulkan pembentukan Dewan Penasehat Bahasa. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, untuk pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Febri. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting, seperti halnya yang tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional, yaitu kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Menurut Arifin dan kawan-kawan, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal khusus bab 15 pasal 36. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat dua kedudukan penting bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan di dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, bahasa Indonesia mempunyai fungsi sebagai bahasa resmi kewarganegaraan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, bahasa perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan sebagai bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua orang, terutama di kalangan remaja dan pelajar agar dapat menumbuhkan jiwa patriotisme dan rasa nasionalisme. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk yang selanjutnya
akan disampaikan oleh Mbak Trinopi. Kepada beliau saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Topik selanjutnya yakni mengenai fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Yang pertama sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maksudnya yakni bahwa bahasa Indonesia dipakai di dalam kegiatan-kegiatan resmi kenegaraan seperti upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Salah satu kegiatan tersebut adalah penulisan dokumen dan putusan-putusan serta surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan. Yang kedua yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Fungsi bahasa Indonesia sangat vital bagi pendidikan di Nusantara ini, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia, kecuali pada daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantarnya, seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Makassar. Akan tetapi, hanya sampai tahun ketiga pendidikan sekolah dasar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Akbar. Kepada beliau saya persilahkan. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan pada tingkat nasional. Dalam hal ini, fungsi bahasa Indonesia dipakai bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang sama latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Yang kelima, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam hubungan ini, fungsi bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan masyarakat membina dan mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah. Oke, terima kasih. Baik, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Yolanda. Kepada beliau saya persilakan. Oke, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Poin kedua, lambang identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah yang mengarah pada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Bahasa Indonesia memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya, terutama kaum muda dan pelajar, membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Masyarakat dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan hanya memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi. Dan poin yang terakhir adalah sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya.
Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa, maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu masyarakat dapat meletakkan kepentingan nasional jauh di atas kepentingan daerah atau golongan. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan oleh moderator. Baik, itulah materi yang disampaikan oleh kelompok kami mengenai sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Dan terima kasih juga kepada Ibu Neina selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Baik, rupanya sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.